Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pandu Wijaya dengan NPM 21150610555, mata kuliah Praktikum Keamanan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen file pada tugas percobaan satu Praktikum Keamanan Sistem Informasi. Baiklah, sebelumnya kita untuk sebagai bahan acuan, kita untuk melihat materi terlebih dahulu mengenai instalasi sistem operasi server Linux telah saya lakukan, kemudian instalasi sistem operasi penetrasi menggunakan Kali Linux sudah saya terapkan. Kemudian yang terakhir adalah manajemen file menjadi tugas akhir pada percobaan satu praktikum keamanan sistem informasi. Baiklah, selanjutnya kita mungkin melihat materi terlebih dahulu sebagai eh, flashback materi mengenai manajemen file sebelum kita mulai melakukan eksekusi pengerjaannya. Di sini terdapat kenapa kita harus menggunakan file permission. Jika tidak dapat mengakses beberapa yang ada di dalam sistem Linux, biasanya karena ada kendala konfigurasi akses. Nah, kenapa alasan kita menggunakan file permission? Karena kita mempunyai hak akses yang berbeda-beda. Mungkin. Kemudian untuk kepemilikan file dalam Linux terbagi menjadi tiga, yaitu ada user, ya orang yang mempunyai file itu, kemudian ada grup yang mana mempunyai hak akses secara kelompok. Lalu ada order satu lainnya yaitu bukan pemilik dan juga bukan masuk ke kelompoknya. Setiap tiga hal ini, tiga pemilikan ini mempunyai hak akses masing-masing yang dapat kita bedakan. Kemudian untuk hak akses tentu sendiri terdapat tiga, tiga jenis. Yang pertama ada read, kemudian ada write, dan juga ada execute. Read ini yaitu dapat diartikan itu membaca file. Seperti dengan artinya read itu membaca. Yang mana fungsi read itu sendiri adalah untuk membaca file. Dan kemudian ada write, sesuai dengan namanya itu write menulis. Biasanya untuk merupakan perubahan atau modifikasi dari suatu file yang ada. Kemudian ada execute atau eksekusi menjalankan. Ya, biasanya sebagai untuk apa ya? Sebagai untuk ngerit suatu filenya, lebih kepada eksekusi filenya pada suatu program. Kemudian kita lanjut pada izin akses. Yang pertama ada eh, tiga jenis ya di Linux ya. Hampir mirip dengan Windows. Yaitu ada pemilik, ada yang dinamakan user, kemudian ada kelompok atau grup, kemudian ada lainnya atau others. Di sini terdapat izin akses yang bisa digunakan menggunakan bilangan oktal ini, di mana 421 yang read menggunakan nilai 4, write menggunakan nilai 2, dan X menggunakan nilai 1. Yang mana jika dijumlah menjadi bilangan 7. Oke, kemudian kita akan melanjutkan pada akses Kali Linux-nya untuk untuk mencoba menjalankan tugas yang ada, yaitu kita dapat lihat di bawah ini membuat file menggunakan perintah touch ya. Oke. Oke, pertama-tama kita akan membuat file terlebih dahulu. Kita lihat terlebih dahulu apakah file yang sudah masuk. Oke, sudah tersedia ternyata filenya di sini. Dapat dilihat, ini sudah ada filenya menggunakan perintah touch, namun menggunakan sekaligus ya akumulasi filenya sehingga tidak perlu melakukan touch secara berkali-kali, cukup melakukannya dengan perintah sekali diikuti dengan nama file yang ada, yaitu file A, B, dan C. Oke. Selanjutnya sesuai dengan perintah yang ada, kemudian kita melakukan ls-min-l sudah dilakukan, kemudian menggunakan chmod. Chmod ini biasa digunakan untuk merubah akses yang ada pada suatu file. Oke, kita coba pada file yang
A, WA, 7, A. Oke, dapat kita lihat lebih dahulu. Oke, dapat dari sini perbedaannya, terutama pada bagian ini ya. Ini dapat kita lihat bahwasanya ketika kita menggunakan 77, berarti kita mengizinkan seluruh baik user, group, dan juga orders memiliki hak akses, yaitu mulai hak akses, read, write, dan execute. Yang dapat kita lihat dari bagian ini, pada di ujung ini, setiap 3 digit itu membedakan pengguna yang ada. Di sini ada pertama RWX, kemudian RWX lagi, dan RWX lagi. 77 ini seperti halnya pada bilangan oktal yang ada di sini. Ini, jadi kita memberikan hak pada seluruh pengguna yang ada di sistem operasi kali Linux ini sendiri. Oke, kita akan lanjutkan pada page selanjutnya, yaitu menggunakan chmod 755 pada file itu. Oke, oke, kita lihat hasilnya, apakah dapat yang kita lihat. Oke, oke, pada yang file B itu sendiri menggunakan 755, yaitu yang dapat kita gunakan untuk hak aksesnya itu sendiri, yaitu menjadi RWX, RWR, spasi ER, strip X, R, strip X, yang mana artinya user memiliki hak akses untuk seluruhnya, yaitu read, write, dan execute, sedangkan untuk em, grup hanya memiliki read dan juga execute, kemudian pada others hanya menggunakan read dan execute. Oke. Kita lanjut pada file yang C. Pada file yang C menggunakan 174. Ya, kita lihat kembali. Hmm. Oke, untuk yang file C itu sendiri hanya memiliki hak akses RW, RW, hanya memiliki hak akses X, RW, dan X, RW, X, dan juga R, dikarenakan ini menggunakan nilai 1, yang artinya memiliki execute, dan untuk yang pengguna atau pengguna grup memiliki nilai RWX, sedangkan untuk yang terakhir ordersnya memiliki nilai read karena menggunakan nilai 4. Oke, mungkin sekian untuk yang ini, tapi kita lanjutkan pada bagian yang menggunakan alfabet, atau dapat kita lihat di sini menggunakan karakter ya. Di sini dapat kita menggunakan karakter juga selain menggunakan bilangan oktal. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, kita coba lanjutkan itu. Alamat, Chmod sama dengan ini. Mesin selesaikan seluruh tugas terlebih dahulu. Chmod. Command R. File. Kita kemudian lihat hasilnya. Kita dapat perubahan baru, yang mana ketika kita menggunakan U sama dengan W, berarti dia ingin merubah eh,
menggunakan user menggunakan write saja, kemudian untuk file A-nya, kemudian untuk ditambah X, artinya grup ditambahkan kemampuan execute, yang mana setelah dari sini itu grup memiliki execute, yang mana sebelumnya memang sudah terdapat grup sudah mempunyai kemampuan untuk execute, namun secara manual tambahkan lagi untuk X-nya, untuk execute-nya, kemudian untuk file C-nya, orders dikurangi kemampuan untuk read-nya. Dapat dilihat sendiri read sudah hilang pada orders untuk file C-nya ya. Mungkin sekian mengenai em, praktek mengenai file management untuk praktikum percobaan pertama mata kuliah keamanan sistem informasi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.